Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau. Oh, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari lebih dalam kita sembah Tuhan. Kami rindukan Engkau, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Naikkan syukur pada Tuhan. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Oh, jiwaku Tuhan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Lebih dalam kita sembah Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Dengan hatimu angkat pujian ini bersama-sama. Oh, kami bersyukur Tuhan kepadamu, sumber pengharapan
Tuhanku, Kau penolong kami, pengharapan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lagi, penolongku, oh penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau pengharapan kami, penolong kami dalam kesesakan kami. Oh, kami rindu akan Engkau, kami haus dan lapar akan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, kiara la patakara la barala basyir, mengalir kuasa-Mu Tuhan di tengah kami. Oh, kiara la patakara la basyir. Segala pujian kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala sanjungan, kemuliaan dan hormat kami. Oh, kiara takara la basyir, kiara la oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Agung dan mulia, besarlah Kau ya Tuhan. Atas sembah Dia. Oh, hai sembahlah Dia, hai jiwa kami. Oh, kiata karala barala 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 masyiti karala barala. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan.
adalah milik kepunyaan-Mu. Hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai kehendak-Mu, seturut rencana-Mu ya Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu kembali dengan sehat, dengan kuat, dengan bebas. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Kami sangat lapar akan firman, dan biarlah kami dikenyangkan setiap hari oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Shalom semuanya, senang sekali bertemu lagi dengan setiap saudara di Mezbah Doa. Hari ini firman Tuhan adalah tentang sikap hati yang benar. Kita belajar dari kehidupan Daud. Kita baca di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1-8. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Beginilah, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku?
Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel. Ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Saudara, Daud itu adalah salah satu tokoh yang sangat mirip dengan kita. Dia banyak mengalami kejatuhan. Dia jatuh dalam dosa kesombongan, dia jatuh dalam dosa perzinahan, dia jatuh di dalam dosa pembunuhan. Daud memang membunuh secara fisik. Mungkin kita semuanya tidak membunuh orang secara fisik. Tetapi kan Alkitab berkata kita membenci saudara kita aja, itu sama dengan membunuh. Mungkin kita sudah membunuh karakter orang, kita sudah membunuh reputasi orang, kita sudah membunuh bisnis orang, ya kan? Sifat Daud itu nggak jauh-jauh dari sifat kita. Dia juga pernah berbohong. Tetapi Daud ini adalah salah satu tokoh favorit Tuhan. Sampai Alkitab menulis tentang Daud itu seperti ini. A man after his own heart. Atau seorang yang hatinya itu sama dengan Tuhan. A man after God's own heart. Yang artinya seorang pria yang mengikuti hatinya Tuhan. Bukan berarti dia tidak pernah jatuh dosa. Tetapi yang kita belajar dari Daud itu orang yang cepat sadar kalau dia salah. Dan kalau salah, dia itu cepat mengakui di hadapan Tuhan. Bahkan dia juga tidak segan-segan kalau memang harus mengaku dosanya di hadapan banyak orang, di depan rakyatnya pun dia rela. Karena yang penting di dalam hatinya adalah tidak melukai hati Tuhan. Dan Daud itu tidak pernah menyalahkan Tuhan kalau dia harus menanggung konsekuensi dari dosanya. Sama dengan pada waktu peristiwa di mana Daud menghitung rakyatnya di sini. Dia melakukan sensus, menghitung rakyatnya. Mungkin kita berkata, ngitung rakyat kok nggak boleh. Yang diselidiki Tuhan itu bukan masalah menghitung rakyat. Yang diselidiki Tuhan itu selalu masalah hati. Loh kan nggak apa-apa toh, cuma menghitung rakyat. Tetapi Tuhan itu selalu menyelidiki hati, menyelidiki motivasi hati. Yang pertama pada waktu Daud menghitung rakyatnya, itu harus tahu ya, Alkitab itu berkata bahwa bangsa Israel itu adalah umatnya Tuhan. Bukan umatnya Daud atau bukan rakyatnya Daud. Karena sebenarnya untuk bangsa Israel, Tuhan itu adalah rajanya mereka. Daud adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk memimpin, tetapi sebenarnya kan pemimpinnya Israel itu adalah Tuhan sendiri. Beda dengan bangsa-bangsa lain ya. Tetapi bangsa Israel adalah milik kepunyaan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Waktu Daud menghitung rakyat Israel, seakan-akan dialah pemiliknya. Kedua, dia menghitung berapa tentara yang bisa memegang tombak. Dan dari perhitungan itu Daud mengetahui jumlah rakyatnya yang bisa memegang tombak, yaitu sebesar 1.100.000 orang. Yoab itu sudah tahu bahwa perbuatan Daud untuk menghitung rakyat itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Berarti sebenarnya bangsa Israel tahu ini nggak dikehendaki Tuhan. Karena Yoab aja tahu bahwa ini pasti membuat Tuhan itu menghukum bangsa Israel. Nah, tetapi yang luar biasanya, waktu Tuhan marah, Daud itu langsung menyadari kesalahannya. Nah, orang Kristen yang dewasa dan hatinya murni, bukan berarti dia tidak bisa jatuh. Tetapi, kalau dia melihat sesuatu, misalnya dia menuai yang buruk, atau dia merasakan hatinya berdebar-debar, dia merasa hilang damai sejahtera, dia itu bisa cepat mengoreksi dirinya, langsung bisa peka nih. Kayaknya aku telah berbuat salah deh kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata bahwa Daud itu adalah
seorang yang mengerti hatinya Tuhan, dia langsung sadar, waduh, ini nggak disukai oleh Tuhan. Dia nggak gini, kok dihukum sih? Kenapa sih kok seperti ini? Ada apa sih? Terus dia langsung menyadari kesalahannya, dia tanpa babi bu. Di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Dia orang yang rendah hati. Dia langsung bisa jujur pada Tuhan. Tuhan, ini aku salah. Ini aku melakukan hal yang jahat. Aku ini bodoh. Tuhan, ampuni aku. Nah, ini yang kita harus belajar dari Daud. Lalu kita baca di ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih. Setiap kesalahan itu ada konsekuensi. Jadi, Tuhan itu baik. Tuhan itu tahu hatinya Daud. Dia sudah minta ampun dan bertobat. Maka Daud diberi pilihan. Daud yang memilih hukumannya yang model gimana. Sehingga di ayat 11 tadi dikatakan, kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. Sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi jangan tulah menimpa umatmu. Mungkin saudara bertanya, kok Daud yang salah, kok yang dihukum rakyatnya? Karena Daud pemimpin, saudara. Kalau kamu adalah pemimpin keluarga, akibat dari kesalahanmu itu juga akan berdampak buat keluargamu. Bukan berarti keluargamu berdosa, tetapi pasti mereka juga ikut menerima akibatnya. Misalnya ada seorang koruptor ditangkap oleh polisi, dia yang dipenjara, dia yang salah, keluarganya yang malu. Dan kalau hartanya semua disita, keluarganya juga menerima akibatnya kan. Mereka juga merasakan dampak dari kesalahan oleh ayahnya. Dan Daud ini raja, maka apa yang dia lakukan itu akan berdampak kepada rakyatnya. Itu sebabnya semakin tinggi kita diangkat Tuhan, kita harus menjaga hidup kita. Karena apa yang kita lakukan akan berdampak kepada orang-orang yang kita pimpin. Nah, Daud ini melihat rakyatnya kena sampar, dia langsung berkata, Tuhan yang salah itu aku sendiri. Aku yang menyuruh hitung. Biarlah kesalahan ini aku yang tanggung. Dan keluargaku. Jangan mereka nggak tahu apa-apa. Dia bertanggung jawab atas kesalahannya, dia tidak mencari kambing hitam. Berbeda dengan Adam. Makanya Adam itu ditulis sebagai manusia pertama, habis itu nggak ditulis tentang, habis itu dia cuma ditulis dia umurnya berapa, tetapi dia kemudian tidak dicatat lagi perbuatan-perbuatan dia berjalan dengan Tuhan. Karena Adam ini punya mental yang tidak sama dengan Daud. Adam waktu ditegur Tuhan karena makan buah pengetahuan, dia menyalahkan si Hawa. Ya memang benar sih Hawa yang mengakibatkan dia makan, tetapi dia kan harusnya bisa menolak karena dia tahu firman Tuhan. Beda dengan Daud. Daud itu bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia berkata, ini kesalahanku Tuhan. Nah, itu sebabnya sampai pada waktu Yesus lahir pun disebut sebagai tunas Daud. Karena nama Daud itu terngiang-ngiang di pikiran Tuhan dan di hatinya. Karena dia punya sikap hati yang benar. Punya sikap hati yang benar itu penting, saudara. Itu sebabnya yang namanya peka di sini adalah
Daud itu mengerti hatinya Tuhan. Orang yang punya iman dan dewasa rohaninya pasti berbanding lurus dengan kedewasaan cara pikir dan kedewasaan sikap. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia juga dewasa di dalam karakter. Dia dewasa dalam cara berpikir. Karena firman itu mengubah hidupnya. Itu sebabnya orang dianggap dewasa rohani bukan karena dia pelayanan, tapi lihat dari buah-buah karakternya. Orang yang dewasa dan orang yang berdiri di dalam Tuhan, dia punya sikap hati, dia tidak pernah mencari kambing hitam. Kalau salah ya salah, karena bagi dia yang penting di dalam hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau salah, dia nggak akan cari kambing hitam karena dia mau berubah. Kalau orang selalu mencari kambing hitam, tandanya dia itu nggak mau berubah. Makanya dia selalu mencari kambing hitam. Kenapa kok orang mencari kambing hitam? Untuk membenarkan kesalahannya. Supaya dia tidak perlu berubah. Kira-kira dia tahu nggak dia salah? Tahu, tapi nggak mau berubah. Nah, Daud itu cepat berubah. Dia minta ampun, dia bertanggung jawab, dan dia tidak akan melakukannya lagi. Sama dengan pada waktu dia berzinah dengan Batseba, yang mengakibatkan anak Daud yang dikandung oleh Batseba itu mati. Daud tidak menyalahkan Tuhan. Dia langsung tahu ini adalah konsekuensi dari dosa. Karena setiap dosa ada konsekuensinya. Dan Daud waktu melihat anaknya mati, dia berdoa, dia minta ampun, berharap kalau anaknya boleh hidup. Dan ternyata Tuhan tetap membuat anaknya mati. Daud tidak kecewa, Daud tidak marah, dia justru merendahkan diri dan minta ampun, mengakui kesalahannya, dan dia berubah. Makanya Tuhan itu sayang sama dia. Setelah anak Daud bersama Batseba itu mati, Tuhan menggantikan dengan anak yang lebih hebat. Di luar dari apa yang pernah dia pikirkan. Daud itu hanya berharap anaknya hidup. Tetapi Tuhan mengganti anak itu dengan Salomo. Raja yang besar, raja yang penuh hikmat, raja yang kaya raya. Super, tidak pernah ada lagi sebelum Salomo dan sesudah Salomo. Manusia seperti Salomo. Nggak ada, cuma satu-satunya dia. Orang terhebat di muka bumi. Dalam hal hikmatnya, dalam kekayaannya, tidak ada yang melebihi Salomo. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 2 berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Yang Tuhan cari adalah orang yang bisa dipercayai. Bukan cuma orang yang beriman. Kalau orang beriman, seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, itu juga orang beriman. Tetapi yang Tuhan cari adalah orang yang bisa dipercaya. Karena Tuhan itu ingin mempercayakan pekerjaan visi-visinya kepada orang itu. Dan orang yang bisa dipercayai adalah orang yang tidak pernah mencari kambing hitam. Dan Daud adalah orang yang bertanggung jawab untuk semua yang dia lakukan, untuk kesalahan yang dia lakukan, dia bertanggung jawab. Sama dengan Ayub. Ayub itu sampai Tuhan katakan ini orang yang saleh. Kenapa? Ayub di dalam setiap perkataannya nggak menyalahkan orang lain. Dia memang sempat kecewa kepada Tuhan. Tuh kecewanya itu karena Tuhan, kamu itu ngomong kesalahanku itu apa? Dia cuma pengennya Tuhan itu ngomong kesalahan dia itu apa. Maka dia ngomong, ayo kita ada di dalam sidang pengadilan. Engkau harus menyatakan apa kesalahanku. Karena dia mau bertanggung jawab. Salahku apa? Maka aku akan berubah. Aku akan akui. Karena selama ini aku menjaga kekudusan. Aku gak pernah mengelirik perempuan. Aku selalu memelihara orang-orang yatim. Dia itu selalu menjaga hidupnya itu untuk selalu benar. Makanya dia yang dia ngomong sama Tuhan, ngomong, aku ini salahnya apa? Kenapa? Kok dia berani menantang Tuhan? Karena dia itu mau bertanggung jawab. Kalau memang ada yang salah, Tuhan ngomong, aku akan berubah, aku akan bertanggung jawab. Daud itu demikian. Nah, saudara juga demikian. Kalau kita menjadi orang yang berkenan, belajar bertanggung jawab. Jangan suka cari kambing hitam. Jangan sedikit-sedikit kecewa. Kalau ada hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, pertama, cek hati. Kita mulai koreksi. Apakah aku telah melakukan kesalahan? Apakah aku telah menabur yang jahat? Dan mulai minta ampun dulu kepada Tuhan. Itu mental yang benar. Daud itu langsung minta ampun dulu kepada Tuhan.
Baru kalau kita sudah selidiki nggak ada, kita mengucap syukur. Mengucap syukur dulu. Kemudian baru kita berdoa, Tuhan, buat saya mengerti apa yang kau maksud dari setiap kejadian yang kau izinkan terjadi. Berikan aku hikmat, berikan aku ketenangan dan damai sejahtera. Sehingga bisa melaluinya dengan kemenangan. Aku mau melaluinya bersama dengan Tuhan. Itu karakter orang yang dewasa di dalam Tuhan. Waktu Daud menyesali kesalahannya, dia bukan terus menyesal, dipikirin terus, ya enggak, langsung move on. Dia tahu dia salah, dia minta ampun sama Tuhan, dia akui kesalahannya, dia bertobat, dia tidak mau mengulangi kesalahannya. Lalu nggak usah dipikirin lagi. Dia cuma melihat kesalahan itu sebagai pelajaran untuk dia tidak mengulanginya lagi. Tetapi dia tidak kemudian hidup dalam penyesalan. Seperti Yudas, waktu dia bersalah telah mengkhianati Yesus, dia merasa bersalah, terus tinggal di dalam penyesalan. Merasa bersalah, merasa tidak layak, akhirnya bunuh diri. Nggak perlu. Dia setelah tahu dia bersalah, dia minta ampun, dia bertobat, move on. Dia jadikan itu sebagai pelajaran untuk tidak mengulangi lagi. Selebihnya, dia kembali membangun hidupnya. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup dengan benar. Dan soal kesalahan-kesalahan yang telah dibuat Daud, kerusakan yang telah ditimbulkan Daud oleh karena dosanya, Tuhan yang akhirnya memulihkan menjadi kebaikan. Seperti tadi, anaknya yang mati, Tuhan ganti dengan Salomo. Demikian juga dengan perkara-perkara yang lainnya. Tuhan itu bisa mengubah keadaan menjadi baik, kutuk diubah menjadi berkat. Pada waktu sikap hati kita benar. Orang dewasa selalu mengoreksi dirinya dalam segala hal. Amin. Tirukan doa saya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami mau belajar memiliki hati seperti Daud yang mudah bertobat, mudah dibentuk, punya ketaatan. Sekalipun Daud banyak kejatuhan, tetapi Daud selalu cepat bangkit dan menyadari kesalahannya. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan kebebalan hati, keangkuhan, kekerasan hati itu dibersihkan dari hidup kami. Kami mau memiliki hati yang mudah dibentuk, punya respon yang benar, mudah bertobat. Dan berikan kami Tuhan kepekaan, sehingga kami dapat menangkap hati-Mu. Seperti Daud, yang firman Tuhan berkata bahwa Daud memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Daud mengenal isi hati Tuhan sehingga dia cepat bertobat. Demikian juga kami Tuhan, kami mau memiliki hati yang peka, mengenal hati-Mu sehingga kami menjadi orang-orang yang tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, cepat bertobat dan bertanggung jawab untuk semua yang kami lakukan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi besok pagi di Mesbah Doa jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa subscribe dan share video ini sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. God bless! Selamat